Memperingati Hari Kanker Sedunia tahun 2025, The Indonesian Society of Hematology Medical Oncology mengadakan seminar dan ruang diskusi bertema deteksi dini dan penyintas kanker pada 27 Februari 2025. Dihadiri oleh para tenaga medis, para penyintas kanker, dan warga umum. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga dalam melakukan screening kesehatan dan deteksi dini secara rutin agar mengetahui kondisi kesehatan dan meminimalisir risiko buruk jika terdapat sel kanker di dalam tubuh. Pasalnya menurut Kementerian Kesehatan RI, tren angka kasus kanker meningkat dan diprediksi melonjak hingga lebih dari 70% pada tahun 2050. Saat ini sekitar 400.000 kasus kanker baru terdeteksi setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 240.000 kasus. Karenanya, tanpa intervensi yang efektif dan edukasi deteksi dini yang masif, beban dari penyakit kanker akan semakin besar baik dari segi kesehatan maupun ekonomi warga. Pasalnya, pada kanker stadium lanjut, pengobatan menjadi lebih rumit dan berat, serta membutuhkan biaya yang lebih besar dan risiko kematian yang lebih tinggi. Ya, baik. Jadi seringkali yang kita temukan pada praktek adalah kanker stadium yang sudah lokal lanjut atau bahkan sudah stadium sangat lanjut yang sudah menyebar atau bermetastasis. Contohnya adalah pada kanker serviks. Kanker serviks menduduki kanker kedua setelah payudara pada wanita. Nah, itu yang kita temukan dalam data 10 tahun terakhir dari penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan 27 rumah sakit yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian NTT, Sulawesi, itu menemukan memang kanker serviks sekitar 70%. Paling banyak ditemukan pada stadium yang 3. Nah, dengan usia rata-ratanya 36 sampai 55 tahun. Alangkah baiknya memang kalau ditemukan pada stadium yang lebih lanjut, misalkan stadium 1, itu tata laksananya mungkin cukup operasi saja. Dibandingkan stadium 3, tata laksananya agak lebih kompleks. Mungkin bisa operasi, dilanjutkan kemo, dilanjutkan radiasi. Eka Sitohang, salah satu peserta seminar yang juga penyintas kanker payudara, mengungkapkan ruang diskusi tentang deteksi dini ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pasalnya dahulu Eka merasa takut melakukan deteksi dini, sehingga ia baru menyadari dirinya mengidap kanker payudara di stadium 4 dan harus menjalani 16 kemoterapi. Stadium 4, karena saya takut. Waktu saya raba ada benjolan, saya takut ke medis. Sampai 2 tahun, tahu-tahu udah metas. Jadi udah stadium 4. Gitu. Jadi kalau saya bilang kalau udah ada benjolan, nggak ada salahnya ke dokter. Justru lebih cepat kita tahu, penanganannya lebih cepat sembuh. Gitu. Kayak saya 16 kali kemo loh. 16 kali kemo. Karena ternyata tipenya triple negatif. Coba dari awal saya tahu mungkin cuma dioperasi, kemo mungkin cuma 6-8 kali aja. Gitu. Jadi emang penting banget, deteksi dini itu penting banget. Pada masyarakat kita, keterlambatan untuk deteksi dini bisa dipengaruhi satu, ketidaktahuan. Kemudian akses untuk mendapat informasi dan juga akses untuk memeriksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terakhir mungkin memang ada rasa malu karena berkaitan dengan organ, misalnya kalau ginekologi organ kemaluan. Atau kalau periksa payudara, mungkin berasa malu karena mungkin yang memeriksa berbeda jenis kelamin, bisa saja seperti itu. Jadi sedari awal gitu ya, kita juga mengedukasi untuk melakukan deteksi dini, sehingga yang kita temukan bisa pada stadium yang lebih dini dan memperbaiki kualitas hidup pasien ke depannya. Selain melakukan deteksi dini, salah satu pembicara yaitu Dr. Hilman mengungkapkan, mengelola gaya hidup seperti menjauhi asap rokok, beristirahat yang cukup, berolahraga, serta menerapkan pola makan yang sehat seperti bervegetarian dapat meminimalisir timbulnya sel kanker yang ganas atau agresif. Kalau ditanya apakah memang ada faktor makanan yang berpengaruh untuk keganasan, ternyata iya. Jadi masyarakat Jepang yang tinggal di Jepang dengan masyarakat Jepang yang berimigrasi ke Amerika itu, kalau kita lihat pola atau angka kejadian kankernya memang lebih banyak dialami oleh orang-orang Jepang yang pindah ke negara Paman Sam atau ke negara barat lainnya. Karena apa? Karena mereka juga tidak hanya mengandalkan makanan-makanan Jepang yang bisa kita lihat ya, hari-hari mereka makan sehat,
banyak makan sayur, ya gaya hidupnya pun mereka juga cukup baik. Tetapi kalau mereka pindah berimigrasi ke negara lain, negara barat yang mengenal 4 musim itu, tentu mereka harus menyesuaikan gaya hidup mereka dengan ya kondisi iklim, kondisi dengan lingkungan dan sebagainya. Diharapkan ruang diskusi ini dapat meningkatkan kepedulian warga untuk melakukan screening kesehatan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, sehingga angka kasus dan angka kematian akibat kanker dapat ditekan. Edro Pakpahan, Febri Indra, Daai TV.